selamat malam. Perkenalkan, namaku Dian. Saat ini aku sebagai salah satu seorang karyawan yang bekerja di perusahaan perbankan di Indonesia. Ya, lagi terus mungkin mau yang ditanyakan itu salah satu perkenalanku sih. Coba ceritakan awal bisa terjun ke Dunia awal terjun pertama kali aku terjun ya di pekerjaan saat ini ya. Ya, jadi sebelumnya aku sudah terjun di dunia perbankan juga. Cuma memang tempatnya nggak di Cilacap. Dulu aku bekerja di salah satu perbankan juga di Kota Jepara. Nah, mungkin namanya anak rantau ya. Anak merantau itu kayaknya lama-lama tuh nggak mantap aja sih di hati. Jadi aku berusaha mencari sesuatu yang lain biar aku bisa pindah dari kota itu dan pindah dari bank itu. Ternyata aku dapet satu bank, masih bank nasional juga, cuma penempatannya sesuai dengan kota kelahiranku, yaitu di Cilacap. Itu sih. Berawal dari situ, aku pindah dari kota lain langsung ke sini. Oke, bentar. Mbaknya ini berarti jurusannya emang jurusan bank gitu atau emang sengaja sekolah di bank atau gimana sih? Enggak sih. Basicnya aku sebenarnya sekolah itu bukan perbankan. Basicnya aku dulu, aku adalah sekolah di ngambil ilmu peternakan. Dari ilmu peternakan, entah gitu caranya, nggak tahu gimana, aku bekerja dari awal lulus sampai saat ini, mungkin udah hampir jalan 4 tahun, aku langsung terjun ke perbankan. Bank sebelumnya posisinya sama? Untuk di bank sebelumnya beda posisi. Aku beda posisi, cuma memang sebenarnya sama-sama menjual produk dari bank tersebut sih. Cuma beda posisi aja. Tugasnya ngapain aja sih sebagai banker ya? Sebagai bankers, sebenarnya bankers itu nggak kayak yang orang lain pikirkan loh. Kalau orang lain pikirkan tuh kan pasti kan dari segi penampilan ya. Dari segi penampilan itu penampilan yang utama, cantik, ganteng, terus kerjanya enak di dalam AC, bersih, nggak kena kotoran, nggak kena debu, pikirannya cuma fokus, cuma ngitung duit atau ngurusin nasabah yang dengan senyum ramahnya cuma mengucapkan selamat pagi, terima kasih, selamat siang, selamat datang kembali. Tapi nyatanya enggak sih. Aku pribadi pernah bekerja di 2 bank yang berbeda, memiliki tugas macam masing-masing. Sebenarnya tugas dari itu tetap menjual. Kita menjual produk dari bank itu sendiri. Semisal nih, aku saat ini bertugas sebagai retail funding officer. Tugas aku di sini, aku gimana caranya aku bisa menjual produk dari bankku, dari bank tempat aku bekerja, untuk bisa laku di pasaran, untuk bisa dipakai ke semua orang, bisa ramai. Jadi ya intinya kerja di bank itu sama aja kayak kita jualan. Bedanya barang yang dijual itu apa? Kalau semisal nih kayak misalkan kedai kopi, mungkin itu menjual kopi. Kalau toko sembako itu menjual sembako. Ya sama seperti aku jadi bank, aku menjual produk seperti tabungan, deposito, obligasi, asuransi, reksadana, dan lain sebagainya. Yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya nih, kayak kali kamu kan jurusannya kan peternakan nih. Ya. Apa nggak nyoba gitu sih, maksudnya sesuai lah sama jurusanmu gitu. Apa emang dari dorongan dari mana sih kamu udah kepikiran pengen masuk bank? Apa emang dari cita-cita masuk bank? Apa jurusan salah masuk atau gimana?
Jadi memang dulu sewaktu sekolah sempet mikir sih, aku pengen kerja di bank karena pikiranku waktu itu tuh kerja di bank tuh enak, asik, bersih, rapi, pokoknya yang enak-enak lah. Ya itu aku kuliah, aku sekolah ambil peternakan. Dulu sempet sih beberapa bulan aku masuk kerja di peternakan, tapi itu nggak bertahan lama. Aku malah lebih memilih untuk bekerja di bank karena mindsetku pertama itu yaitu kerja di bank itu enak, asik, bersih, nggak kotor. Beda sama peternakan ya, mungkin yang notabene-nya pasti orang mikir kotor nih, bau nih gitu. Oh, Ya paling dari situ sih. Kamu masuk kuliah salah jurusan gitu ya? Ya sebenarnya bisa dibilang iya. Cuma setelah aku udah ngejalanin peternakan asik juga sih, nggak salah juga sih, malah jadi menambah ilmuku tentang yang orang lain nggak tahu. Pengalaman gak enaknya sebagai banker? Pengalaman nggak enak sebagai bankers banyak sih, tapi yang nggak enak ya. Satu nih, kerja di bankers itu pasti dapat tekanan dan target, itu yang enak. Apalagi kalau misalkan jadi bankers di perbankan itu tekanan dan targetnya itu benar-benar luar biasa, besar banget, dan mau nggak mau kita harus ngikutin budak korporat lah istilahnya, istilah zaman now-nya gitu sih. Target yang paling besar? Apa? Target Pernah paling besar? target paling besar ya nyari dananya tuh bukan dalam bentuk, ya mungkin beda-beda ya, tapi kalau misalkan untuk aku di sini aku memang ditarget untuk dananya itu minimal itu 50 juta. Sekarang ada masuk kayak saham-saham, udah masuk ke bank juga, asuransi. Jadi ya mau nggak mau aku harus ngejual itu dan nawar-nawarin ke masyarakat yang ada biar mereka lebih memilih produk dari bankku dibanding bank lain. Itu sih. Apa lagi? Sebagai banker kan keliling, Ya, yang paling jauh? yang paling jauh. Banker paling jauh sih tergantung wilayahnya. Kebetulan aku dipercaya untuk memegang wilayah satu kabupaten Cilacap, tapi memang belum pernah jauh sih. Mentok-mentok tuh di Kabupaten Cilacap mana ya, Sidarja. Dari Luhur belum sih. Kalau aku belum pernah sampai ke sana sih, cuma baru ya Kawangantan udah pernah. Majenang dia lumayan lah, bentar lagi mungkin mau mulai ke sana. Baru itu sih kalau yang sampai itu sih enggak sih. Paling Purwokerto sih pernah, paling ke Purwokerto. Enaknya Sebagai banker? pengalaman enakku sebagai bankers itu mungkin lebih terpandang ya. Mungkin lebih terpandang itu dalam artian kayak semisal apalagi ya kayak misalkan nih ketemu sama teman-teman atau reunian atau apa, kan karena suka ditanya nih kerja di mana, mungkin lebih pede aja sih jawabnya tuh. Terus pengalamannya lagi, karena aku kan bekerja sebagai marketing bank ya, aku jadi banyak banget ketemu orang-orang yang bener-bener karakter dan sifatnya itu beda banget. Apalagi kayak misalkan di usiaku ini kan masih 25, dan aku di usia 25 aku harus bisa ngadepin orang dengan usia 40 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun pun aku harus bisa ngehadapin. Jadi pengalaman enaknya itu bener-bener ilmu yang sangat bermanfaat banget buat aku. Aku bisa belajar, aku bisa tahu gimana caranya aku menghadapi orang-orang yang memiliki sifat dan karakter dan dari segi usia yang berbeda. Itu sih. Kan kamu tidak bekerja sebagai banker, Ah. kamu mau bekerja di mana dan menjadi apa? Kalau semisal aku nggak bekerja sebagai bankers, aku pengen bekerja sebagai apa? Tetap jadi banker.
Kan pilihannya kan bukan jadi bankers, jadi yang lain kan. Dokter hewan. Ya mungkin ya Harus susu sapi. meres susu ya. Ya jadi kalau misal aku nggak jadi di bankers, mungkin ada beberapa pilihan. Pertama mungkin aku pengen jadi PNS. Kenapa? Ya karena aku kan dulu juga belajar ilmu peternakan kan bisa juga nih terjun ke PNS. Atau aku juga pengen belajar dari bekerja sebagai apa ya, yang ini deh apa, broadcasting kayak gitu. Soalnya emang aku suka dari dulu, emang aku suka kayak jadi presenter, kayak MC kayak gitu. Jadi pengen banget misalkan jadi kerja di broadcasting kayak gitu sih, itu sih. Udah di banker ya, udah di dua kantor lah ini, Ya. swasta di Indonesia gitu. Ya. Maksudnya ada nggak sih karakteristik yang emang kamu harus milih bank ini atau daftar bank ini gitu? Dilihat kan kamu udah 2 banker dan bankernya itu beda lah ya. Apa sih, ada nggak? Sebenarnya sih kalau semisal aku untuk fokus khusus lebih milih ke bank tertentu sih sebenarnya enggak. Aku tetap memang ngedaftarin beberapa bank. Tapi memang aku juga ya memang sih lebih ngelihatnya lebih ke bank nasional. Bank nasional maksudnya dalam artian bank yang memang ada di seluruh Indonesia gitu sih. Berarti untuk kedepannya kamu bakal di sini terus di bank ini, apa mau coba lompat lagi ke bank luar negeri? Enggak ya? Belum tahu sih. Jadi ya sebenarnya kalau ada yang bisa lebih baik dari yang sekarang, ya kenapa enggak? Lebih baik berarti kan paling enggak yang sekarang ini ada nggak baiknya gitu loh Mas. Iya. Apa nih yang nggak baiknya nih Mas? Dari segi kamu aja deh Mas. Ya, contohnya nih misalkan yang lebih baik, pertama dari sisi gaji yang pasti ya. Oh, karena gaji. nggak munafik ya, kita sebagai makhluk sosial butuh dana, butuh duit buat hidup, buat dan segala macem kehidupan sehari-hari. Ya yang pasti aku pengen lebih bisa berkembang dan pengen lebih bisa mempunyai income yang lebih banyak. Tapi memang resikonya untuk jabatannya mungkin lebih tinggi sih, lebih naik lagi. Karena kan income itu didapat juga sesuai jabatan juga kan. Nggak mungkin lah misalkan kita baru masuk gajinya sama yang di atas gitu kan. Jadi intinya sistem bank itu sebenarnya kalau kalian daftar itu dari bawah ya emang ya, maksudnya awal dulu, magang gitu dan sebagainya nggak sih? Sebenarnya tergantung dari banknya juga sih. Tergantung dari banknya dan tergantung kita ambil lowongan apa. Oh, loh. Kebetulan aku pas di bank yang kedua, aku ngambil lowongannya itu yang ya bisa dibilang nggak di bawah sendiri, bisa dibilang juga nggak di atas sendiri, ya tengah-tengah lah, setengah-setengah. Nah di situ terus sebelumnya juga kan aku udah pernah punya pengalaman di bank sebelumnya, jadi itu mungkin jadi nilai plus sih yang buat aku, makanya aku bisa diterima. Dan kebetulannya lagi aku ditempatin di kota kelahiran aku di Cilacap ini. Oh, jadi dulunya nggak di sini ya? Enggak, dulunya nggak di sini, dulunya nggak di Cilacap, dulunya di Semarang sama di Jepara. Oke. Closing. Harapan nih. Harapan apa nih? Harapan aku, Jadi emang belum tercapai. Kamu hati nih. harapannya belum tercapai. Keinginanku, ya harapan yang belum tercapai. Aku pengen beli gitu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Boleh nggak sih? Ya jadi aku pengen bisa beli kendaraan sendiri. Aku pengen bisa beli mobil dari hasil jerih payah aku. Pengen nikah juga. Kalau bisa aku pengen nikah pakai ya kalau bisa nggak pengen menyusahkan orang tua lah, tetap bisa dari hasil kinerjaku sendiri. Aku berharap aku bisa pergunain itulah buat yang bener-bener
berguna. Terus aku juga pengen ngebahagiain orang tua juga gitu, pengen bisa nyekolahin adek juga gitu sih ya. Sebenarnya harapannya banyak sih. Terus harapannya satu lagi, pengennya juga gajinya juga cepat-cepat dinaikin, cepat-cepat naik, karena biar semua harapan yang aku inginkan itu bisa terwujud. Itu sih. Kan ditanya terus nih, udah kayak sidang nih, aku di sendirian kayak gini ditanyain sama kalian semua nih. Sebenarnya ini aku disuruh ngapain sih? Aku cuma disuruh curhat-curhat atau aku disuruh ngapain? Itu sebenarnya tuh ini acara apa?